kegiatan wawancara untuk melengkapi tugas saya pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum memulai wawancara, lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Betul ya Pak? Silakan Pak Amri untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amri Suwandika, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendangmulyo, Kecamatan Bulu. Yang hari ini akan melakukan kegiatan wawancara atau coaching dengan Ibu Rosa selaku CGP Angkatan 9. Terima kasih Pak Amri. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Rosa Nauri Alfiati dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Rembang. Saya unit kerja di SD Negeri 1 Sendangmulyo Bulu. Terima kasih. Langsung saja ya Pak. Ini kita memulai wawancaranya. Yang pertama Pak Amri, yang perlu saya tanyakan, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Selama ini dalam saya mengidentifikasi kasus-kasus yang kita alami di sekolahan ini, yang dimana merupakan dilema etika atau rujukan moral, saya mulai dari menganalisis pilihan-pilihan dari solusi permasalahan yang saya alami. Jika dua pilihan dari solusi permasalahan itu sama-sama benar, maka saya mengidentifikasinya sebagai dilema etika. Akan tetapi, jika di antara dua penyelesaian masalah itu ada yang benar dan ada yang salah, maka saya mengidentifikasinya menjadi suatu kasus yang termasuk rujukan moral. Oke, Pak, berarti ada dengan melalui solusi sama-sama benar, mengidentifikasinya sebagai dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, mengidentifikasi kasusnya sesuai termasuk rujukan moral. Betul ya Pak? Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Amri menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan sekolah saya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya terlebih dahulu memahami kasus-kasus tersebut. Setelah itu, saya berusaha untuk mengumpulkan rekan-rekan untuk berdiskusi, sehingga saya berusaha bersama mereka bermusyawarah membicarakan bagaimana baiknya serta manfaat dari keputusan yang bisa diambil. Keputusan yang bermanfaat ini pada intinya semua peserta didik yang bertanggung jawab dan mengandung nilai kebajikan. Intinya dalam menyelesaikan permasalahan ini, di mana ada dua kepentingan itu sama-sama benar. Di sini saya berusaha melibatkan semua pihak yang berkepentingan, semua stakeholder sekolah. Jadi di sini saya tidak mau untuk memutuskan permasalahan itu secara sepihak, sehingga semua wajib untuk saya ajak berbicara dan berembuk dalam penyelesaian masalah ini. Coba itu langkah untuk musyawarah ya, berarti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Amri lakukan selama ini untuk menyelesaikan? Ya, baik. Langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan selama ini, yaitu yang pertama, saya biasanya tetap memahami permasalahan itu saya pahami dulu. Kemudian saya akan menemui pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut, mencari informasi, mencari penyebab dari masalah itu, sehingga kemudian saya bisa berusaha memikirkan apa saja yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir dari kerugian atau dampak buruk kebijakan yang saya ambil
sebelum saya memutuskan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika tersebut? Ya, dalam pengambilan keputusan di sini saya menganggap paling efektif yaitu di mana ketika saya menghadapi kasus-kasus di lingkungan etika tersebut, saya berdiskusi dan berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu dari rekan guru, wali murid maupun dengan komite. Sehingga di sini saya juga mencari informasi terkait permasalahan tersebut. Dan saya mencari keputusan yang paling baik dan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk murid, di mana kita tetap bertanggung jawab dan mengandung nilai-nilai kebajikan dari keputusan tersebut. Di mana di sini yang paling penting itu adalah sisi mudorotnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Dalam pengambilan keputusan khususnya kasus di lingkungan etika, tentunya ada tantangan atau hambatan yang terjadi. Di antaranya saya kadang merasa kesulitan dalam mengumpulkan semua pihak. Saya sendiri dengan rekan guru dan komite ataupun wali murid kadang kesulitan untuk bertemu dalam satu forum karena masing-masing dari saya, komite itu mempunyai kepentingan dan pekerjaan sendiri, sehingga mereka juga mempunyai urusan yang berbeda, sehingga kadang keputusan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, ya, ada satu atau dua rekan guru yang mungkin belum bisa memahami atau belum bisa menerima. Namun itu merupakan tantangan bagi saya memahamkan kepada mereka bagaimana keputusan itu bisa diterima secara bersama. Baik, Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Andi jalankan? Baik, yang namanya suatu permasalahan ya, itu menurut saya sebaiknya itu segera diselesaikan. Kita tidak boleh menunggu waktu, kita tunda-tunda seperti itu tidak boleh. Jadi menurut saya jika ada suatu permasalahan sebaiknya segera diselesaikan. Karena kita tidak tahu kedepannya akan muncul masalah-masalah lagi. Jadi kalau masalah itu sudah kita selesaikan pada saat ini, nah itu mengantisipasi bahwa kedepannya nanti ada permasalahan-permasalahan yang lain. Gitu. Sehingga permasalahan itu tidak akan menumpuk. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini, tentunya saya tidak sendirian seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa di situ ada orang atau faktor-faktor yang juga membantu saya dalam mengambil keputusan, yaitu diantaranya ada stakeholder, ya, ada teman-teman guru, wali murid, dan komite. Semuanya itu ikut berperan ya, dan membantu saya dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan yang bisa dipertanggungjawabkan dan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang pengalaman pengambilan keputusan di lingkungan etika tersebut? Baik, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi itu ya, di mana dalam pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan di lingkungan etika yaitu setiap kehidupan khususnya di instansi sekolah itu kita tidak luput dari namanya permasalahan. Nah, kita sebagai pemimpin sebaiknya segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan jangan ditunda-tunda sesuai jadwal, sehingga permasalahan itu dengan baik dengan cara mencari informasi, fakta,
tentang permasalahan yang terjadi. Kita menemui pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian dalam hal ini kita harus selalu berusaha mengkomunikasikan dengan warga sekolah dan dengan pihak yang terkait, baik itu melalui komite, kemudian wali murid, sehingga dalam permasalahan yang terjadi itu ada penyelesaian secara bersama. Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita harus melihat keputusan itu harus bermanfaat untuk semua peserta didik. Baik Bapak, itu tadi intinya berarti kita selesaikan segera, jika ada masalah segera diselesaikan untuk mencari informasi atau fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut, itu ya Pak, dan kita saling berkomunikasi yang baik antar warga sekolah dan stakeholder yang berkaitan. Pak, terima kasih waktunya dalam wawancara ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya sekali lagi terima kasih Pak Amri karena sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sekian wawancara saya dengan Bapak Amri Piano selaku kepala sekolah saya di SDN Negeri 1 Sendang Mulyo dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai yang kedua, yaitu kepada Bapak Sunarto dari SD Negeri 2 Sumber. Sebelumnya saya persilahkan Pak Narto untuk berkenalan. Terima kasih. Nama saya Sunarto, Kepala SDN 2 Sumber. Saat ini saya diwawancarai oleh Bu Ulil selaku CGP sebagai tindak lanjut pembelajaran guru penggerak pada modul 3.1. Silakan. Terima kasih, Bapak Narto. Langsung saja saya akan memulai wawancaranya bersama Bapak Sunarto. Langsung saja ya Bapak, ini terkait dengan dari pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam selama di sekolah SDN Negeri 2 Sumber ini. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan lerai? Terima kasih. Dilema etika itu semua orang pernah mengalami, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, orang biasa pun mengalami. Karena dilema etika itu muncul jika suatu permasalahan itu harus mengambil keputusan yang bijaksana, tidak merugikan pihak-pihak yang terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Selama ini saya mengambil keputusan, saya selalu melakukan koordinasi, melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru saya ketika saya mengambil suatu kebijakan yang mana kebijakan itu menjadi suatu keputusan. Misalkan ada suatu persoalan yang muncul, maka saya mengumpulkan Bapak Ibu guru. Pada forum itu saya membahas tentang persoalan yang muncul sehingga saya minta masukan, usulan, sehingga saya menjadi pemimpin bisa mengakomodir pendapat sehingga saya dapat mengambil keputusan yang baik bisa diterima oleh semua pihak. Oke Bapak, jadi dengan melaksanakan dengan
berkomunikasi dengan Ya. baik ya Pak, dengan rekan dengan guru-guru yang ada kaitannya dengan di sekolah ini. Nggih. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kasus-kasus? Terima kasih. Prosedurnya adalah awalnya saya tetap mempelajari suatu kasus tersebut. Jika kasus tersebut bisa saya selesaikan sendiri, maka saya pun akan mengambil kebijakan yang sifatnya itu segera. Namun jika permasalahan itu membutuhkan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan baik, tidak merugikan kepada pihak-pihak yang ada konflik atau ada suatu persoalan, maka saya melakukan komunikasi dengan guru dalam rangka musyawarah untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada. Pak, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Langkah-langkah saya itu secara prosedural kedinasan melalui rapat dewan guru. Setelah itu jika ada permasalahan itu muncul, maka langkah yang pertama adalah pendekatan personal. Yang mana langkah saya lakukan, saya bisa mengidentifikasi suatu permasalahan yang muncul, sehingga langkah apa, solusi apa yang saya lakukan, sehingga saya dapat menentukan langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang muncul tadi, masalah yang ada tadi. Nanti dengan adanya pendekatan personal, dengan rapat dengan guru, nanti Pak terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ini contoh real tantangan yang perlu saya alami. Ini terkait pedagang luar sekolah yang menyajikan jajanan kepada anak-anak. Di sisi lain, mereka ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Namun saya pun harus bisa mengontrol dalam arti kualitas mutu makanannya. Maka sehingga pada suatu ketika saya itu melihat suatu jajanan yang saya pandang itu sangat mencolok, mungkin ada warna buatan atau warna makanan yang saya rasa itu kurang bagus, maka saya melakukan pendekatan pada yang bersangkutan, pedagang tersebut saya tanyakan jika nanti ada hal-hal ramuan atau resep atau sajian makanan menggunakan pewarna dari bahan-bahan yang berbahaya, maka saya himbau itu ditinggalkan, gunakan pewarna makanan yang resmi sehingga tidak menimbulkan bahaya pada anak atau pada murid yang membelinya tadi. Itu adalah salah satu tantangan nih untuk dalam berarti ada rasa pedagang karena mencari nafkah, tetapi juga ada kaitannya dengan siswa juga. Betul. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Terima kasih. Terkait pedagang keliling dari luar sekolah, secara personal pribadi saya melakukan pendekatan dan mereka pun memahami dan mematuhi apa yang saya sarankan. Namun walaupun demikian, karena saya mempertimbangkan kesehatan anak atau murid sekolah, maka saya bekerja sama dengan pihak komite untuk menyediakan kantin sekolah. Alhamdulillah sekolah saya sekarang ini sudah ada kantinnya, sehingga secara langsung saya selaku kepala sekolah dapat memantau tentang sajian makanan yang diperdagangkan, yang dijual pada anak didik, sehingga saya bisa memberikan semacam pengarahan jika ada hal-hal yang mungkin saya rasa beri pengarahan, saya beri pengarahan langsung di tempat kantin tersebut. Berarti secara langsung, kemudian di jangka dekatnya itu nanti membuat kantin itu tadi, nggih Pak? Ada. Sangat bagus Pak. Apakah
adakah seseorang atau faktor Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tokoh perorangan tidak ada, saya mengambil suatu keputusan selalu berkoordinasi dengan rekan guru saya ajak musyawarah. Kalau memang itu sifatnya itu mendesak, maka saat itu pula pun saya mengadakan musyawarah. Terlebih lagi jika ada masalah kedinasan, maka pada forum rapat dewan guru akan saya bahas bagaimana mencari solusi penyelesaian yang terbaik dalam suatu masalah. Berarti dengan adanya komunikasi yang baik ya Pak dengan rekan guru, mungkin dengan komite juga. Dalam suatu hal ini telah disampaikan pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Bagus ya. Kalau pembelajaran saya ambil bahwa pengambilan keputusan itu harus didasari keputusan yang menguntungkan semua pihak, tidak ada dirugikan, sehingga dalam pengambilan keputusan karena ini lingkupnya di sekolah, maka saya mengadakan musyawarah sekolah dalam forum rapat dewan guru. Berarti intinya pada kegiatan ini semua keputusan itu berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak dalam kegiatan hari ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sunarto. Sekian wawancara saya dengan Bapak Sunarto tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dari pengalaman di SDN Negeri 2 Sumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.